Lu pernah ngerasa gak lu gak ada faedahnya di dunia ini? Lu gak ada fungsinya di dunia ini? Orang-orang tuh kagak peduli sama lu. Ada dan tiadanya lu tidak memberikan dampak apapun ke dunia. Kalau gua sih masih inget banget gua ada di mana saat gua merasakan seperti itu. Bahwa gua tuh orang tolnya ampun-ampun. Sampai akhirnya gua ke toko buku dan ke suatu rak ke bagian yang namanya self-help, self-improvement. Dan dari situ hidup gue mulai berubah. Gue olahraga, gue intermittent fasting, gue bikin to-do list, afirmasi tiap pagi, meditasi, visualisasi bahwa gue bakal sukses, gue konsumsi terus apapun yang berhubungan dengan yang namanya self-help ataupun self-improvement. Sampai akhirnya gue berasa gue sudah menjadi diri yang gue mau. Tapi ternyata itu hanya perasaan. Karena pas gue liat progres gue kok kayak masih di sana-sana aja ya. Dan itu nge-trigger otak skeptisnya gue. Apa jangan-jangan semua bentuk dari industri ini, self-help, self-improvement, motivasi, inspirasi, orang-orang yang ngomongin itu semua adalah scammers, fake guru. Mereka tuh bukan ngeluarin edukasi, mereka tuh ngeluarin racun dari mereka punya mulut. Toxic motivation, jual ludah. Apalagi dengan adanya media sosial, semua orang bisa mendapatkan label motivator. Dan makin banyak konten anak muda yang terkategorikan ke genre ini. Motivasi yang dibungkus edukasi. Dan gue yakin kalian yang ngeklik video ini pasti lagi ngerasain itu juga kan. Lu tuh kesel sama industri ini. Hidup ini tidak seindah motivator. Bacot, jangan sosokan motivasi. Ujung-ujungnya jualan kelas. Gue mau mulai video ini dengan konteks yang namanya dopamine. Pernah kan berasa candu dan paling umum lu pas lagi scrolling ya lu scrolling lagi gitu, kayak nggak bisa berhenti. Nah tubuh lu itu lagi ngeluarin yang namanya dopamine. Sama halnya kalau misalkan lu lagi berasa helpless, udah kagak bisa kemana-mana, hidup lu di sana-sana aja, terus lu mencari suatu buku ataupun konten yang akhirnya bisa menimbulkan inspirasi dan motivasi dalam hidup lu berasa, wih ini nih yang gue cari nih. Dan apalagi kalau misalnya lu habisin tuh, lu dapet tuh beberapa jargon-jargon yang lu sebelumnya kagak tahu. Wih, gue udah pinter nih. Lu tuh udah berasa kayak Pokemon yang abis di training lu naik level. Padahal hidup lu tuh belum gerak sama sekali lu. Habis satu konten scroll lagi, habis satu buku beli lagi, habis satu seminar daftar webinar lagi. Motivasi lu naik, tapi hidup lu diam di tempat. Lu bukan berubah guys, lu cuma terhibur. Dan yang bahaya adalah lu percaya lu udah berkembang, padahal lu cuma jago ngeluarin uang. Dan fakta yang paling pahit adalah lu tuh cuma jago konsumsi. Dan lu jago bohong ke diri lu sendiri bahwa lu tuh sekarang udah berubah. Dan yang ironisnya sebenarnya lu tahu lu tuh belum ngapa-ngapain, lu baru konsumsi doang. Dan lu tahu juga orang-orang yang beneran hebat itu kagak jadi konsumen, tapi jadi produsen. Dimana alhasil kalian butuh aktivitas yang namanya produksi. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ya lu milih konsumsi lagi kan? Karena lebih enak, lebih dapat tuh instant dopamine-nya. Ngapain susah kalau misalkan ada yang gampang? Bahkan ada jargon tersendiri yang namanya the illusion of progress. Dimana itu ada suatu kecenderungan kita untuk mempunyai suatu cerita fiktif bahwa kita tuh sudah berkembang, padahal kita baru konsumsi informasi doang. Contoh paling mudah, orang beli sepatu lari tapi nggak pernah keluar rumah. Lu ngedit template CV berjam-jam tapi nggak pernah ngelamar kerja. Itu semua tuh bukan progress guys. Itu yang namanya prokrastinasi, menunda. Karena kalau kita ngomongin secara ilmiah aja, manusia itu memproses suatu informasi sampai dia paham itu banyak banget step-stepnya. Ada yang namanya the count of learning, dimana lu beneran memahami kalau misalnya lu bisa mengajari orang. Dan ada juga yang namanya data, ada namanya informasi, ada yang namanya pengetahuan, ada yang namanya insight, ada yang namanya wisdom. Nah, pada umumnya kalau misalnya lu pada baru terima informasi plok-plok gitu aja, yaitu informasi. Informasi itu pun bisa dibilangin sesuatu yang sangat subjektif karena nggak banyak orang suka baca data. Orang pengen dikasih tahu informasi apa sih bos? Dan yang bikin industri motivator ini terasosiasikan dengan hal yang toksik karena kalian cuma dapat illusion of progress. Mereka itu hanya jual harapan, jual ilusi terhadap progress. Emang seberapa gede sih namanya self-improvement market size ini gitu? Kalau kita ngomongin global, dibilangin tuh di 2024 sampai 40,72 billion US dollars guys. Dan growth-nya itu bisa sampai 8,1% setiap tahunnya. Dan kalau misalnya kita mikirkan ke Indonesia, dibilangin sampai 178 juta US dollars di 2025. Dengan sama lagi pertumbuhannya di kurang lebih 8%-an. Dan dispekulasi bisa sampai 250 juta USD tahun 2029. Dan kalian bayangin dengan ini semua, berapa banyak orang yang tergiur untuk ikutan menjadi praktisi di industri tersebut. Gue yakin banyak yang pun ampun. Apalagi yang mempunyai background bisnis. Wah, demen banget nih. Industri self-help. Kagak ada tuh yang namanya logistik, kagak ada yang namanya inventory. Oh, udah nih, gue pokoknya sekali seminar beres gitu aja. Secara face value, orang-orang pasti mikirnya seperti itu. Akhirnya mendatangkan banyak orang juga ke industri tersebut. Kasarnya adalah mereka berasa, oh ternyata gue cuma jual ilusi aja, ngemeng doang.
orang seneng. Si motivatornya makin senang, lu galau. Si motivatornya panen gila-gilaan, lu berpikir lu punya progres. Padahal kagak. Dan lu pada yang mempunyai otak skeptis yang luar biasa, makin panas tahu ini semua. Kayak kok seakan-akan semua hidup gue tuh jelek banget, banyak banget yang harus diperbaiki. Kenapa sih? Baru aja beli buku, mendadak ada seminarnya lagi. Habis dari seminarnya mendadak ada worksheet lagi. Dari worksheetnya mendadak ada buku baru lagi. Dari bukunya lagi mendadak ada video eksklusif cara tercepat untuk jadi sukses. Dan lu bingung, kok hidup gue belum berubah-berubah ya? Kalau ngomongin perubahan, menurut gue yang berubah bukan diri gue, tapi rekeningnya mereka. Dan akhirnya kalian berasa kayak industri ini iblisnya ampun-ampun. Kalian tuh udah ilfeel banget nih sampai detik ini. Bikin kalian berpikir setiap kali kalian ketemu konten edukasi, orang ini ujung-ujungnya apa nih? Jualan apa lagi nih dia nih? Tapi buat kalian di sini yang punya background bisnis atau pengusaha, pasti kalian berpikir bahwa, bro, ini bukannya bisnis pada umumnya ya? Kita ngomongin edukasi kayak pembelajaran bahasa asing aja, mereka kan menjual dulu kan ya, ilusi terhadap lu tuh bisa bahasa asing. Kalau misalkan edukasi bahasa asing lu pada nggak kena, analoginya kita ngomongin paling umum deh ya. Lu jualan baju, lu menjual ilusi, lu memakai baju tersebut, lu tuh rapi. Padahal belum tentu juga lu. Ya berarti industri ini apa bedanya? Yang bikin beda karena industri ini sangat abstrak dan didominasi oleh 3 vertikal ini. Health, wealth, relationship. Terkesan tuh ngebelah banget. Kagak ada sainsnya. Ujung-ujungnya orang-orang ngatainnya adalah pseudo science. Dan kalau misalnya kita coba double klik yang health, sebenarnya kan ya industri health ya dokter kan ya. Dan itu bukan pseudo science bro, itu ada suatu vertikal yang sudah didukung oleh riset ilmiahnya. Nah, kalian bayangin di industri health aja ya, seberapa banyak orang suka mempertanyakan diagnosa dokter, instruksi dokter. Gue yakin kalian sering dengar kan ya cerita-cerita sekelilingnya kalian atau bahkan kalian sendiri gitu. Datang ke dokter, didiagnosa nggak apa-apa, kalian bingung. Katanya udah lu cukup lari pagi atau apapun itu. Kalian nggak dikasih apapun. Padahal kalian udah bayar. Kalian berasa kalian belum sembuh, kalian datang lagi dikasih vitamin, kalian mulai mempertanyakan, kenapa ya gue dikasih vitamin ya? Tapi yaudah kalian akhirnya bayar vitaminnya dan kalian konsumsi, tapi kalian berasa belum sembuh juga. Terus kalian datang lagi, terus akhirnya baru dikasih antibiotik. Bikin kalian mikir lagi, loh kok jadi antibiotik ya? Padahal mungkin aja di POV dokternya ini adalah step by step. Kalau misalkan tidak ada terjadi perubahan, ya jelasnya akan terjadi suatu eskalasi terhadap instruksi berikutnya. Tapi buat kalian berasa kayak seakan-akan kok makin komersil ya semakin gue datang. Jadi serba salah kan kalau misalnya jadi dokter kan. Kita coba analogi lain kalau misalkan kalian kagak dapet tuh yang dokter. Kita coba ke produk-produk fisik lainnya. Pertama, industri baju. Kenapa kita harus terlihat rapi? Pertanyaan kan, kenapa harus ada konten yang seakan-akan mengharuskan kita untuk bisa berpakaian rapi? Kenapa? Kenapa dibilangin air kelapa itu sehat? Kenapa dianjurkan untuk harus minum air kelapa setiap harinya? Pertanyaan. Dari semua produk-produk ini ada kan masalah yang diselesaikan. Mereka memecahkan masalah. Tapi kenapa seakan-akan masalahnya tuh dihiperbolakan, diamplifikasikan? Semua produk-produk yang lu pernah pikir ini, kenapa tuh mereka tuh meraup duit dari kesakitan orang? Kesakitan orang narsis, kesakitan orang pengen punya barang duluan, kesakitan orang punya status sosial. Kan mikir kan kayak bener juga ya bro, kenapa ya? Karena kita hidup di dunia kapitalis. Semua orang punya ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya jualan. Apakah artinya gue membenarkan semua pelaku di industri ini? Jelas ya, kagak. Gue yakin kalian cukup dewasa lah. Ada aja manusia yang kagak waras kan ya. Jadi gue gak membenarkan yang gak waras, yang gak melakukan riset, yang self-proclaim, yang kagak ada riset ilmiahnya. Ya jelasnya itu berbahaya. Tapi asumsi ini semua orang waras ya, kagak cuma pengen jualan doang, tapi beneran pengen memberikan dampak positif juga, bener-bener memecahkan masalah tersebut. Terlepas dia bagaimana cara membungkus masalahnya, ya berarti ini semua subjektif dong ya. Contoh gue beli buku Start With Why. Gue berasa ini tuh saks parah. Gue berasa ini kalau misalnya pakai bahasa kalian, ini scam. Tapi gue yakin beberapa dari kalian berasa ini buku tuh ngubah hidupnya kalian. Congrats. Tapi buat gue enggak gitu loh. Dan baik lagi, subjektif. Contoh gue beli baju ini, gue berasa cocok buat diri gue. Tapi buat dari kalian mungkin berasa, ih apa nih baju apaan gitu. Baik lagi, subjektif. Kalau masih kagak dapat lagi yang paling dasar lah, kebutuhan dasar, edukasi, sekolah. Ada gak yang bilang itu scam? Ada. Apa sih sekolah jual? Secara fundamentalnya ketakutan. Ketakutan orang tuanya bahwa anaknya tidak mempunyai suatu fundamental pendidikan untuk menjadikan anaknya itu bukan sampah masyarakat. Ketakutan. Jadi poin besarnya adalah subjektivitas ke setiap aktivitas pembelian itu sangat tinggi. Belum kita ngomongin ini semua, variabel ini ditambah dengan variabel lain, yaitu adalah iklim di negara Indonesia, di mana negara kita secara income gap, jurang pendapatan kita antara yang bisa 1 miliar sama yang pengeluaran 6 juta itu tuh sangat-sangat tinggi, sangat-sangat lebar. Kalian bayangin ya, kalian punya pengeluaran 6 juta aja tuh udah kelas menengah. Gue kasih tau sekali lagi, kalian nih ya, dengerin ya, lu tuh
pengeluaran 6 juta, itu kelas menengah. Lu pada tuh gak miskin. Dan lu bayangin berapa banyak sih orang yang punya 1 miliar deh ya. Gak usah ngomong 1 triliun gitu, ngomongin 1 miliar aja di negara Indonesia ini. Berapa banyak? Menurut data yang gue dapat, 500 ribu tok. Lu bayangin dari popularitas kita yang 200 jutaan ini, hanya 500 ribu tok. Kalau plak-plak 500 ribu, 200 jutaan ini gue gak tahu 200 jutaan berapa sekarang, ya 0,25% doang. Hanya 0,25% orang yang punya 1 miliar. Secara rasional ya dua kelompok ini yang 0,25% dengan 99,75% lainnya pastinya beda dong ya penafsiran terhadap pembelian barang tersebut. Dan mungkin di sini kadang-kadang merasa justru data ini bro yang mendukung kita bahwa orang-orang itu kagak usah sok-sokan motivasi. Itu poinnya kita bro. Kalau nggak pernah ngerasain apa yang kita rasain, nggak usah sok-sokan bikin konten motivasi, bacot-bacotan jadi perintis itu enak segala macam. Sekarang gue minta lu tenang dulu dan lu pikir deh, alternatifnya apa? Coba lu pikirin, alternatifnya apa? Semua motivator ada di otak lu. Gua ngapain cherry picking semua yang di otak lu, alternatifnya apa? Mereka diem doang, nggak bikin konten sama sekali. Jadi lu kagak tahu ilmunya mereka, terlepas ilmu itu menurut lu berguna atau kagak. Mereka akhirnya ke industri entertainment, bikin konten-konten nggak berfaedah lagi. Kalau dengan rute yang sekarang, setidaknya ya guys ya, setidaknya kita jadi punya ruang dan topik untuk berdiskusi tentang ini semua. Dan abis itu ngelebar lagi gitu. Lu pada nggak suka ini, lu pada harus tahu gitu. Hidup ini panjang gitu. Dari sisi mereka dulu deh ya, semua motivator yang lu berasa lu kagak suka ini, terutama yang muda-muda ini, lu pikirin deh ya, bisa aja lu orang itu akhirnya stuck udah di sana aja dan lu pada bisa ngelewatin. Bisa gak? Bisa aja. Jadi kalian harus pikirin dari sisi kalian juga gitu. Kalian di sini yang udah pala 4, pala 5, pikirin gitu loh bahwa oh ya, siapa tahu aja gua nanti udah pala 6, gua ngelewatin dia. Jadi menurut gua kalian itu juga bisa lihat dari sisi positifnya juga. Jadi kalian mempunyai satu benchmark bahwa oh, orang ini aja bisa di pala 2, bahkan di single digit aja bisa dapat miliaran. Gimana caranya gue ya? Jelasnya kita semua tahu nggak mungkin bisa langsung instan gitu aja. Seperti yang gue pernah share di konten-konten gue sebelumnya. Nggak bisa tuh langsung lompat ke arsitek. Lo harus mulai dulu dari builder segala macem. Karena orang-orang mulai beda. Titik awal orang tuh semua orang beda-beda. Bisa aja lo itu sekarang itu di 0. Bahkan mungkin aja minus. Tapi lo harus bisa naikin nih semuanya buat lo akhirnya tuh kebayang gimana akhirnya lo bisa jadi visioner. Tapi juga sebaliknya, orang-orang yang menurut lo pada itu pewaris, mereka itu mungkin sekarang udah langsung ada di arsitek nih. Mungkin gak mereka turun? Mungkin banget. Itu kenapa banyak banget keluarga-keluarga kaya yang akhirnya itu di generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempatnya udah habis semua hartanya. Karena kagak bisa ngerintis di konteks tersebut. Mereka cuma bisa jadi pewaris di konteks tersebut. Terus gue yakin kalian lagi nungguin kan ya, konklusinya apa bro? Jadi apakah motivasi ini semua toxic segala macam gitu? Kalau kita ngomongin plug-plug guys ya, tanpa mengurangi rasa hormat gue, kayak self-help ini kalau misalnya gue bisa rangkum dalam satu konsep doang ya dari sekian banyak buku yang pernah gue bahas juga di YouTube channelnya gue. Sebenarnya itu orang-orang yang mempunyai performa tinggi hanya butuh memastikan jurang antara idenya dan aksinya itu sangat-sangat mepet. Gue coba ulang pelan-pelan aja. Gue lihat orang-orang yang performanya rendah, dia tuh punya ide, motivasi segala macam ya, baca-bacotannya. Terus ke dia punya aksi, itu gapnya tuh sangat lebar, jurangnya tuh lebar. Karena untuk ngelewatin itu semua ya banyak banget kan ya tantangannya ya. Pada umumnya juga akhirnya tuh mereka terlihat tolol tuh pas lagi coba ngelewatin ini semua. Dan gak banyak orang pengen kelihatan tolol. Nah orang-orang yang performanya tinggi itu bisa bikin jurang itu pendek. Ide beraksi. Nggak nunggu motivasi, nggak nunggu mood. Nah kalian harus bisa konteksan itu ke kalian. Tapi balik lagi terhadap industri ini, apakah industri ini jadi toxic segala macam? Menurut gue itu kata-kata yang sangat ekstrim. Apakah banyak bad player, pemain-pemain yang nggak benar di industri ini? Jelasnya ada. Gue tidak membenarkan aktivitas bad player tersebut. Tapi kalian harus tahu, ini tuh layaknya semua industri pada umumnya. Semua itu ada ujung-ujungnya guys. Nggak ada yang nggak ada ujung-ujungnya. Dimana pada umumnya ujung-ujungnya jualan. Dan ini pun juga bisa ngomong udah lama kan ya guys ya. Kita ngomongin industri buku pada umumnya. Kita lihat di Amerika gitu kan ya. Ada buku namanya Rich Dad Poor Dad. Mendadak ada seminarnya. Mendadak ada mentoringnya. Mendadak keluar buku baru. Dan kita ngomongin berikutnya deh. Kita ngomongin lebih dekat deh. Kita ada buku namanya Atomic Habits. Ya kan? Populer banget itu. Mendadak ada aplikasinya. Lah, gimana sih? Nah kalian kalau misalnya terima ini mentah berasa kayak ih kok dicuanin terus sih kita gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita mikir ini secara umum aja, secara bisnis ya ini semua sangat umum gitu kan. Kita ngomongin Walt Disney kan, dibikin komik segala macam, cerita fiktif, orang suka, dibikin movie-nya, dibikin komiknya, dibikin Disneyland-nya, dibikin merchandise-nya. Jadi suatu ekosistem juga kan. Apakah itu artinya membuat mereka itu evil, mereka itu iblis? Mungkin buat beberapa dari kalian, tapi itu bisa dielaborasi ke semua industri juga kan guys. Dan kalian juga harus bisa mikir dari sisi positifnya juga ya. Kalau misalnya nilai ekonomi yang ditukar, harusnya nilai ekonomi tersebut kan itu akhirnya bisa menjadi modalnya dia. Modalnya dia bisa dia coba putar lagi, membuat materi yang lebih bagus, pengeksekusiannya lebih bagus, apapun itulah. Jadi jangan terlalu ke distorsi kayak seakan dia makan duit gue gitu loh. Udah bagus, udah ada yang mau masukin
industri ini guys. Kalian bayangin ya, industri ini tuh udah bisa dibilang tuh begitu masuk aja tuh udah hina banget di mata mayoritas ya. Gue tahu ada beberapa dari kalian berasa enggak kok bro, gue suka kok sama self help, gue sangat apresiasi penulis A, B, C, D, F, G. Yes, gue ngerti. Tapi pada umumnya orang-orang lihat buku apa sih? Seberapa banyak orang Indonesia yang suka baca buku? Tak rendah kan? Oleh karena itu, gue pengen kalian itu bener berpikir secara kritis aja. Semua konten-konten, mau itu dari sosial media, mau itu dari buku, pikirin di konteksnya kalian. Karena kalau kalian plek-plek mentah-mentah gitu aja, udah pasti nggak relevan. Karena variabel orang sukses itu sangat banyak. Kalian harus bisa mengambil suatu silver liningnya dan abis itu konteskan ke diri kalian. Karena kalau misalkan kalian konsumsi abis itu kalian terima mentah-mentah tuh konteksnya kalian ambil juga, pasti nggak dapet. Sama halnya dengan semua kontennya Agus Dewa Halim yang kalian konsumsi sekarang gitu. Kalau kalian terima mentah-mentah dapat gak? Gue kan masih nggak dapet. Karena lu kagak tahu backgroundnya gue. Lu belum tentu sehoki gue. Algoritma YouTube mendadak bisa ngebantu gue sampai sekarang seperti ini. Itu kan juga ada faktor lucknya, ada faktor hokinya. Jadi kalian harus fokus ke pembelajarannya, objektifnya, bukan subjektivitasnya. Saat kalian bisa menelanjangi suatu materi hanya dengan objektifnya, di situ kalian menang. Dan sekali lagi ya guys ya, menurut gue ini semua kagak ada yang baru. Coba deh kalian pikir secara kritis deh. Gimana caranya orang-orang tuh pada umumnya jualan ke kalian? Kasih diskon, teriak-teriak depan kalian, atau coba gaya ngomongnya elegan dan nunjukin value. Itu kan yang orang-orang biasa lakukan ke kalian untuk coba jualan barangnya mereka. Industri bisnis motivasi ini juga sama aja. Kasih motivasi, kasih sesuatu yang insightful, tapi harus contrarian. Apa sih kesamaannya industri pada umumnya ya, produk fisik ini sama industri produk digital ini? Mereka itu kalau menyampaikan sesuatu harus kontras. Karena kontras itu yang orang tuh denger. Dari mereka dengerin itu akhirnya mereka ngomongin lagi sesuatu yang sifatnya itu sangat-sangat subjektif. Kayak yang gue dijelaskan, 3 tipe yang mendominasi industri bisnis motivasi ini. Health, wealth, relationship. Susah banget kan kasih sesuatu yang sangat-sangat universal dan konkret ke 3 sektor ini. Dan satu advice tersebut harus bener-bener bisa dapat semuanya hasil yang sama. Jelasnya kita tahu hampir kagak mungkin karena variabelnya di subjek yang menerima advice tersebut. Jadi poin besarnya adalah cobalah lepaskan kalian punya subjektivitas. Layaknya kalian lihat suatu produk, coba kalian kontekskan ke diri kalian. Kebenaran itu tidak terikat terhadap subjek yang ngomong, tapi yang menerima. Makanya setiap kali ada advice yang keluar, penerimaan orang-orang di masing-masing kategori ini yang gue udah bikin nih, dari kalian yang awal sampai akhirnya kalian ke visioner, itu semua berbeda. Jadi perilaku apa yang kalian harus lakukan setiap kali kalian ketemu konten motivasi? Layaknya kalian ketemu barang-barang yang kalian kagak suka. Ya sama aja guys, kalau misalkan kalian bingung gimana caranya, kalian lihatlah ke toko buku. Kalau misalkan orang kagak suka buku, ya orang itu move on kan. Tapi pada umumnya orang-orang itu ngecek dulu bukunya, kayak dia punya cover, dia punya intro, dia punya prolog, kita cek reviewnya. Basically do your own research. Dan setelah research dan kalian berasa kagak berbobot, nggak usah dibeli guys. Kalian suka atau kagak suka, ini industri akan makin ekstrim di Indonesia. Karena semakin besarnya negara Indonesia secara ekonomi, GDP makin tinggi, alhasil harusnya kita punya UMR juga makin naik, alhasil makin banyak pengeluaran yang disposable yang bisa rakyat Indonesia lakukan, yang bahasa kerennya itu disposable income. Industri ini makin ekstrim. Karena sekarang bisa dibilangin kebutuhannya apa sih? Kebutuhan tersier buat orang sekunder. Saat industri ini udah makin dewasa layaknya di Amerika, di mana kebutuhan informasi ini adalah kebutuhan primer, itu makin ekstrim aja guys. Dan dari data yang gue cek dari Google Trend, gue coba cek kan ya, pakai LYNK, itu ada suatu website builder yang ngebantu semua kreator itu untuk lebih gampang berjualan lagi. Gue lihat trennya itu nggak bakal kemana-mana guys, akan selalu naik. Karena emang sekarang tuh udah zaman serba mudah. Semua orang tuh bisa jualan. Industri ini kagak bakal kemana-mana dan makin gede. So, gue mau buka kolom komentar gue untuk diskusi bareng-barengnya kita. Gue rasa gue ngapain memberikan konklusi. Menurut gue, kalian harus bisa mengambil konklusi dari kalian sendiri. Menurut kalian itu self-help itu bener-bener ngebantu kalian atau kagak. Karena kalau berdasarkan pengalaman gue, pada umumnya, yang marah-marah itu minoritas. Loud minority. Biasanya yang menang-menang itu diem, silent majority. Kenapa gue bisa komentar seperti ini? Karena gue notice aja lebih banyak komentar-komentarnya nyinyir dibandingkan komentar-komentar yang memberitahukan studi kasus setelah mereka mengeksekusi ide-ide yang ada di YouTube-nya gue. Jadi jangan kedistorsi guys, gara-gara ada minoritas yang ngemeng ini, yang loud ini, bahasa kasarnya bacot, akhirnya ngebuat kalian berasa ini semua bullshit lah, namanya self-help bullshit. Yes, kalau misalnya dikotakin kalian tuh nggak beraksi gitu. Tapi harusnya kan itu sangat-sangat rasional. Lu nggak mungkin
pengen bisa berubah hidupnya, kalau misalnya lu nggak beraksi gitu, konsumsi doang tuh nggak cukup guys, harus ada produksi gitu, produksi konsumsi, produksi konsumsi, produksi konsumsi. Jangan sampai konsumsinya itu bisa lebih tinggi dibanding produksi. Konsumsi, 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 produksi. Konsumsi, produksi. Pastiin guys, produksinya itu lebih banyak lagi. Bisa gak produksi terus sama ada konsumsi? Bisa aja kok kalian mau. Kan belajarnya lebih cepat. Tapi kalian konsumsi ini ada fungsinya juga kan, untuk kalian tahu studi kasus, untuk kalian kebayang bagaimana sih caranya untuk tidak terjadi produksi yang salah. Tapi akhir-akhirnya harus juga produksi gitu. Jadi itu yang gue pengen buka sih di gue punya kolom komentar. Kita ngobrol sehat, kita coba berdiskusi terhadap industri motivasi ini, industri jual ludah ini. Yuk kita ngobrol lagi di bawah. Next video siapa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.